Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Tangisan Pengantin Wanita yang diracun oleh istri tua. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya. Like juga video ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Langit sore di Magelang terlihat lembut diwarnai jingga yang perlahan memudar. Angin dari sawah membawa bau rumput basah yang menenangkan. Wati, perempuan yang baru saja menutup warung bakso tempatnya kerja. Tangannya masih berbau kaldu tapi wajahnya sangat cerah. Sementara Reza pacarnya sudah menunggu di depan warung dengan motornya sambil tersenyum dengan lebar. Sayang, ayo pulang, nanti ibumu nyariin. Yuk, katanya sambil menyerahkan helm. Wati mengangguk kecil saat itu. Iya mas, tapi mampir bentar ya. Aku pengen beli es dawet di depan pasar. Reza terkekeh saat itu. Kamu itu tiap sore pasti ada aja yang dibeli. Tapi ya sudahlah, asal jangan aku yang disuruh bayarin terus. Loh, kamu kan pacarku mas. Biasanya juga kamu yang nawarin kok. Balas Wati pura-pura cemberut. Mereka pun tertawa kecil di tengah jalan kampung. Pemandangan sore itu sederhana, anak-anak kecil bermain layangan. Ibu-ibu saat itu sedang menjemur pakaian, ada juga yang sedang mengambilnya. Singgahnya ketika suara azan maghrib mulai terdengar samar. Reza menatap Wati dari kaca spion, ada rasa bangga dan tenang di matanya. Baginya Wati bukan hanya kekasih, tapi dia adalah wanita, bagian hidup yang ia perjuangkan setiap hari. Sesampainya di depan rumah Wati, suasana masih seperti biasa. Rumah itu kecil tapi rapi, di depannya ada kursi bambu dan pot bunga yang ditata oleh Ibu Wati. Wati turun dari motor dan menatap Reza dengan senyum lembut. Mas, besok kamu kerja lagi? Jam berapa? Ya, jam 8 deh kayaknya. Tapi kamu gak usah khawatir, nanti sore aku jemput lagi kok. Kalau warungnya ramai, biar aku bantu cuci piring. Wati menunduk malu saat itu. Kamu tuh gak usah maksa ya mas. Aku kasihan kalau kamu kecapean. Sayang, aku seneng kok. Selama bisa bantu kamu, gak ada yang capek, ucap Reza sembari menggeleng. Sore hari itu mereka masih berbincang di teras, membicarakan hal-hal kecil seperti harga bakso yang naik dan rencana kecil untuk membeli motor baru kalau tabungan mereka sudah cukup. Tidak ada yang luar biasa, tapi kebahagiaan mereka nyata. Namun sejak hari itu waktu mulai menggerus, kedamaian kecil itu perlahan-lahan. Singkat cerita, malam minggu berikutnya, kini mereka kembali berjalan ke alun-alun Magelang. Lampu taman berkelap-kelip, suara musik dangdut terdengar dari panggung kecil. Wati memegang tangan Reza dengan erat. Mas, kamu yakin bisa ngumpulin uang buat buka warung sendiri? Aku yakin sayang, tapi butuh waktu. Yang penting kita berdua dulu ya. Kita harus kuat dan berdoa juga. Wati mengangguk, matanya memantulkan cahaya lampu. Iya mas, aku percaya sama kamu. Namun saat ini kepercayaan itu akan diuji lebih cepat daripada yang mereka kira. Tepat beberapa hari kemudian, selepas hujan deras, Wati pulang lebih cepat dari biasanya. Reza belum sempat menjemput karena saat itu ia sedang memperbaiki motornya. Wati pun alhasil berjalan sendiri melewati gang kecil menuju rumah. Tapi begitu sampai di halamannya, langkahnya langsung terhenti. Pintu rumahnya terbuka, kursinya terguling dan barang-barangnya sudah berantakan.
Ketika ia masuk, televisinya sudah hilang, lemari kosong, dan suara tangisan ibunya terdengar dari dalam. Ya Allah, Bu, kenapa ini Bu? Ada apa? Seru Wati dengan panik. Ibunya terisak, wajahnya pucat. Orang-orangnya datang, Nak. Anak buah jurahan Wahid. Mereka ambil semua barang karena utang bapak belum dibayar. Katanya sawah kita dijual belum cukup. Wati berlari ke dapur melihat ayahnya yang duduk dengan menunduk. Tangannya gemetar. Bapak, hutang itu kan sudah dicicil, Pak. Iya, Nak. Tapi bunga hutangnya terus naik. Bapak gak sanggup lagi. Wati menatap sekeliling rumah yang biasanya hangat kini terasa dingin. Ia tahu siapa Juragan Wahid. Lelaki kaya itu terkenal kejam, suka menekan orang kecil. Konon ia punya tanah berhektar-hektar, rumah besar di atas bukit, dan juga 7 istri yang semua akhirnya pergi. Semuanya sudah bercerai dan dipisahkan dari keluarga Wahid. Kini tinggal satu yang tersisa, yaitu Bu Eka, istri ketujuh yang juga sudah berumur. Sore hari itu sebelum Wati sempat berpikir panjang, suara deru mobil berhenti di depan rumahnya. Dari jendela terlihat Juragan Wahid turun dengan jas coklat tua dan tongkat di tangan. Di belakangnya 2 anak buahnya membawa map besar. Ayah Wati pun buru-buru berdiri, wajahnya ketakutan. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam Juragan. Saya kesini datang baik-baik. Saya bukan mau marah, tapi mau menawarkan jalan keluar bagi Bapak. Wati berdiri di samping ibunya, jantungnya berdegup dengan kencang. Apa maksudnya, Pak? Saya nggak paham deh, Pak. Hutang orang tuamu kan sudah terlalu lama. Aku juga sudah bersabar bertahun-tahun. Sekarang, aku beri jalan saja, agar kamu bisa lunas tanpa sepeser uang pun. Tapi, apa itu Juragan? Tanyanya ayahnya dengan pelan. Juragan Wahid saat itu menatap Wati dengan pandangan yang membuat darahnya berdesir. Joko, anakmu ini, kalau dia mau jadi istriku, maka lunas semuanya. Aku jamin hidup kalian gak kekurangan. Aku hanya butuh istri muda yang bisa beri aku keturunan. Kamu tahu kan, selama ini aku belum punya anak. Aku ingin wariskan seluruh hartaku. Apa kamu gak tergiur? Hah? Namun suasana hening. Wati terpaku. Ibu Anissa terisak. Pak, tapi Wati kan masih muda, Pak. Ibu rasa belum pantas, kata ibunya terbata. Juragan Wahid menyandarkan tongkatnya ke meja. Pantas atau tidak, itu urusan dunia ya Bu Anissa. Saya cuma mau satu hal. Anak ibu jadi milikku. Kalau tidak ya rumah ini akan aku ambil. Mau kalian gak punya rumah, gak punya tempat tinggal? Mau? Ucapnya lebih keras. Wati menatap ayahnya, berharap ayahnya akan menolak tawaran itu. Tapi saat itu ayahnya hanya menunduk dengan lemah. Pak, gak mungkin Pak. Wati gak bisa Pak. Wati gak mau. Ucap Wati bergetar. Juragan Wahid mendekat 1 langkah saat itu. Kau pikir hidup ini bisa ditawar, Wati? Dunia ini milik orang yang punya uang. Keluargamu kan miskin, gak punya apa-apa. Wati menantangi saat itu. Ibunya memeluknya, tapi pelukan itu dingin. Dalam hati Wati menjerit tapi tak ada suara keluar. Hingga singkatnya saat itu, Juragan Wahid pun meninggalkan rumah dengan ucapan terakhir yang menggema keras di telinganya. Pikirkan itu baik-baik. Tawaran itu akan habis. Ingat, besok sore aku datang lagi. Singkat cerita, malam hari itu Wati pun tak bisa tidur. Ia duduk di lantai memandangi tembok yang sudah retak. Hujan kembali turun menambah dingin yang menusuk. Malam itu, Reza tiba-tiba datang mengetuk jendela dengan pelan. Tok tok tok. Wati,
Wati, Wati bangun. Ketika Wati membukanya, kenapa rumahmu gelap? Wati pun keluar dengan wajah pucat. Mas Reza, mereka datang lagi, Mas. Ternyata orangnya Juragan Wahid. Hah? Ngapain mereka? Ngapain mereka di sini? Ngancem, Mas. Kalau aku gak mau nikah sama dia, utang bapak dan ibu akan diganti rumah yang disita. Apa? Nikah sama orang tua itu? Dasar bajingan. Gak akan kubiarkan ya si bangsat itu menikahimu, ucap Reza. Tapi Mas, tolong kamu jangan cari masalah. Juragan Wahid kan punya uang banyak, punya orang-orang yang bisa apa aja. Biarkan saja Wati. Aku gak peduli ya. Aku bakal cari uang Wati. Aku bakal lunasi semuanya. Aku gak mau kamu kenapa-napa Wati. Wati hanya bisa menatap mata Reza yang merah menahan marah. Ia tahu Reza tulus, tapi ia juga tahu uang sebesar itu mustahil dikumpulkan dalam waktu singkat. Reza pamit malam itu juga membawa semangat yang meluap tapi tak tahu arah. Kini hari-hari berikutnya, suara itu penuh kecemasan. Setiap pagi Wati berangkat kerja tanpa semangat. Kini warung itu pelanggannya masih ramai, tapi pikirannya sudah kacau. Ia takut setiap kali mendengar suara mobil lewat di depan warung. Ia takut itu adalah gerombolan dari Juragan Wahid dan juga anak buahnya. Siapa ya itu ya? Aduh. Hingga pada saat itu, suatu sore kini Reza datang dengan pakaian lusuh dan tangan kotor. Aku udah kerja bantu orang di bengkel Wati. Sekarang ini aku dapat sedikit. Mas, berhenti ya Mas. Kamu capek sendiri. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Tapi Wati, kalau aku berhenti, nanti kamu yang menderita. Aku gak mau ya lihat kamu dijadikan barang tukar. Air mata Wati jatuh tanpa suara. Ia menggenggam tangan Reza erat-erat. Sebenarnya aku takut Mas. Aku juga takut, tapi selama aku hidup, aku gak mau lihat orang tuaku menderita. Aku gak akan tega Mas, aku gak akan tega. Tapi Wati, aku juga gak akan biarin kamu dinikahin sama dia. Namun waktu tak berpihak. Singkat cerita, seminggu kemudian Juragan Wahid datang lagi. Kali ini ia membawa 2 mobil penuh anak buahnya. Ayah Wati hanya bisa duduk diam di kursi ruang tamu sementara Wati berdiri di tengah. Tubuhnya gemetar. Gimana? Sudah dipikirkan jawabanmu? Tanya Juragan dengan nada puas. Wati menunduk tak menjawab saat itu. Aku beri kesempatan terakhir. Kalau kamu menolak, besok rumah ini jadi milikku. Ibu Wati hanya bisa menangis terseduh. Pak, kami mohon Pak, jangan ambil rumah ini. Saya takut banget Pak. Aku gak peduli kamu takut atau enggak ya. Kalian pikir aku main-main? Ucap Juragan Wahid. Wati saat itu memejamkan mata, dadanya terasa sesak. Bayangan wajah Reza melintas di benaknya, wajahnya penuh tekad yang mungkin saat ini sedang bekerja mati-matian. Tapi waktu habis, tidak ada keajaiban datang. Kini Wati pun membuka mata dengan air mata menetes di pipi. Baiklah, Juragan, saya setuju. Semua orang terdiam mendengar pengakuan dari Wati. Ayahnya terisak, Juragan Wahid tersenyum kecil, menepuk tongkatnya ke lantai. Bagus, kau anak yang tahu diri Wati. Kau kasihan kan sama orang tuamu. Kau anak yang soleh. Besok kita bicarakan tanggalnya. Ia pun berbalik meninggalkan rumah dengan langkah berat tapi puas. Setelah mobilnya pergi, Wati jatuh terduduk di lantai saat itu. Ibu, maafkan aku ya Bu. Aku gak bisa nyelamatin cintaku. Nah, kamu anak yang berbakti.
Ini semua demi kita. Ucapnya sembari memeluknya dengan erat. Tapi pelukan dari Bu Anissa tak membawa tenang, hanya dingin yang mengisi udara malam. Pada saat itu Reza datang terlambat. Ia membawa beberapa selembar uang lusuh, hasil dari kerja kerasnya. Tapi begitu melihat wajah Wati yang sudah pucat, ia tahu semuanya sudah terlambat. Wati, jangan bilang kamu... Wati menunduk tak sanggup bicara. Reza pun melempar uang itu ke lantai saat itu juga. Kenapa kamu gak nunggu aku sih Wati? Aku kan udah janji mau lunasin semuanya. Reza, aku gak bisa. Aku gak mau bapak dan ibu terus disiksa utang. Aku gak kuat lihat mereka menderita. Reza menatapnya dengan mata merah. Jadi kamu pilih dia? Bukan aku yang milih, Za. Dunia yang maksa. Reza mengepalkan tangan lalu meninju dinding rumah sampai berdarah. Aku bersumpah ya Wati, aku gak akan biarin orang itu tenang. Reza, jangan ngomong gitu. Aku mohon jangan buat masalah. Aku gak mau kamu celaka, Reza. Tapi Reza saat itu sudah pergi meninggalkan Wati di abang pintu dengan wajah yang hancur. Hujan pun mulai turun lagi membasahi halaman rumah. Di antara suara hujan terdengar tangis kecil yang patah. Wati menatap ke langit malam yang kelam saat itu. Tuhan, apa hidupku ini cuma untuk ditukar? Bisiknya dengan lirih. Tidak ada jawaban, hanya petir yang menyambar di kejauhan, membuat bayang-bayang di tembok seperti menertawakannya. Wati berdiri menutup pintu dengan perlahan, lalu memeluk tubuhnya sendiri. Di kepalanya suara juragan Wahid dan tangisan ibunya terus bergema, bersatu menjadi beban yang tak bisa hilang. Malam itu sunyi sekali, tapi di dalam dada Wati ada suara yang tak berhenti berbisik. Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Hari-hari berganti, kini setelah melewati badai yang cukup mengerikan. Langit Magelang tampak cerah, tapi bagi Wati, hari ini adalah hari paling gelap dalam hidupnya. Dari pagi rumahnya sudah dipenuhi tamu dan suara musik dangdut dari pengeras suara. Warna-warni kain hias menutupi halaman. Tapi di balik semua itu ada kemeriahan, ada air mata yang tak berhenti menetes dari balik kerudung putih pengantin. Wati duduk di kursi pelaminan dengan tangan gemetar. Di sampingnya juragan Wahid tersenyum puas. Lelaki tua itu mengenakan jas tebal dan kain batik mahal. Duduk tegap seperti raja yang baru menaklukkan wilayahnya. Wati menunduk dalam diam, suara orang-orang menyalami, ucapan selamat yang terasa hampa di telinganya. Sementara ibunya Bu Anissa duduk di kursi tamu dengan mata sembab. Sedangkan ayahnya Pak Joko, ia tak henti menunduk. Mereka berdua merasa bersalah karena utang mereka, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Semua tampak normal di mata orang luar, tapi di dalam dada Wati hanya ada kepedihan yang menumpuk seperti batu. Seorang tamu berbisik pelan saat itu. Wah, cantik sekali pengantinnya ya. Beruntung Juragan Wahid dapat istri muda. Juragan, semoga setelah menikah dengan Wati bisa punya keturunan anak yang banyak ya. Makasih ya, makasih doanya. Tapi di sisi lain saat itu yang lain juga menimpali. Bu, tapi kasihan juga ya. Mukanya seperti gak bahagia. Wati mendengar itu tapi tak menoleh. Ia hanya menatap cincin di jarinya, simbol penyerahan yang bukan karena cinta. Saat waktu bergulir menuju sore, tiba-tiba terdengar suara ribut dari depan rumahnya. Orang-orang langsung menoleh dari arah jalan desa. Seorang pemuda berlari dengan wajah merah dan mata liar. Dia adalah Reza, bajunya lusuh, wajahnya penuh debu, dan di tangannya ada sebotol minyak tanah. Wati, kenapa kamu mau dijual begitu saja, Wati? Kenapa kamu tega tinggalkan aku, Wati? Teriaknya dengan keras. Semua orang terkejut dan ketakutan. Bahkan beberapa tamu perempuan menjerit dengan kecil. Wati berdiri kaku, matanya langsung berlinang. Reza, jangan Reza, tolong. Jangan buat masalah. Ini keputusanku. Tapi Reza sudah tak bisa dikendalikan.
Ia berlari ke arah pelaminan, menarik kursi, dan melempar botol ke tanah hingga pecah. "Wahid, kau merampas hidupku, Wahid!" serunya sambil menunjuk ke arah sang juragan. Juragan Wahid hanya berdiri menatap dengan tatapan tajam. Dua anak buahnya langsung bergerak cepat, menahan Reza dan membantingnya ke tanah saat itu juga. Reza yang masih berteriak saat itu, "Wati, aku kerja siang malam buat kamu. Kenapa kamu pilih dia, Wati?" "Reza, cukup Reza, jangan lawan." Namun suaranya tenggelam dalam kekacauan. Reza menendang meja hingga tumpah. Lilin-lilin kecil yang menghiasi pelaminan jatuh dan membakar telapak kain. Api pun mulai membesar, tamu-tamu panik. Sebagian berlarian keluar, sebagian mencoba memadamkan dengan air. Saat itu, Juragan Wahid langsung memerintah dengan suara keras, "Tangkap anak itu, biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini. Cepat!" Empat anak buahnya langsung menyeret Reza keluar. Ia dipukul hingga terjatuh, bahkan dipecuti. Darah mengalir dari bibirnya, tubuhnya, semuanya sudah melepuh. Wati yang melihatnya tak tahan, ia pun turun dari pelaminan. Ia bahkan memohon sambil menangis, "Pak, tolong jangan bunuh dia, Pak. Dia cuma marah. Dia nggak tahu harus gimana, Pak. Juragan, tolong." "Kau bela dia di hari pernikahan kita, ha?" "Juragan, Pak, saya mohon ampuni dia, Pak. Kalau perlu, jangan hukum dia, saya saja." Juragan Wahid menatap lama wajah Wati. Setelah diam beberapa saat, ia memberi isyarat dengan tangannya, "Lepaskan. Tapi dengar Wati, mulai malam ini, kau sudah menjadi milikku seutuhnya. Kamu harus mau setiap aku minta apapun dari kamu." "Iya, saya rela. Saya rela dilakukan apapun untukmu, Juragan." Reza yang mendengar itu, ia benar-benar sakit hatinya. Ia tak tega, ia tak bisa membayangkan bagaimana wanita pujaan hatinya akan berbulan madu dengan kakek tua. Saat hari itu pun, Reza dilepaskan dengan tubuh penuh luka. Ia nyaris tak bisa berdiri sebelum dibawa pergi oleh warga. Matanya menatap Wati dalam-dalam. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya pandangan yang penuh luka. Singkatnya malam harinya pesta itu berakhir tanpa tawa. Hujan turun perlahan membasahi sisa taplak terbakar dan bunga-bunga layu. Wati dibawa ke rumah besar milik Juragan Wahid di pinggiran kota. Rumah itu megah, bertingkat dua, dengan pagar tinggi dan juga halaman luas. Tapi bagi Wati itulah bukan rumah. Itu adalah penjara yang berlapis dengan emas. Kini saat mereka tiba, Bu Eka, istri tua Juragan, sudah menunggu di teras. Wajahnya penuh riasan tebal, tapi mata tuanya menyimpan amarah yang dalam. "Ini ya, yang muda itu?" tanyanya dengan dingin. Juragan Wahid mengangguk tanpa ragu. "Eka, mulai malam ini dia tinggal di sini. Kau urus dia baik-baik. Jangan sampai anak ini bikin masalah." Bu Eka tersenyum kecut saat itu. "Baik mas, aku akan urus sampai dia tahu tempatnya di mana." "Halo Bu, saya mohon izin ya Bu." Bu Eka menatapnya dengan sinis. "Sudah, gak usah banyak bicara. Sana, bantu pembantu beresin dapur dulu. Di rumah ini semua harus kerja." Wati mengangguk pelan dalam hatinya. Ia hanya ingin malam itu segera berakhir. Beberapa hari pertama Wati berusaha menyesuaikan diri. Ia mencuci, memasak, dan bahkan menyapu halaman rumah. Juragan Wahid jarang pulang, hanya muncul pagi untuk sarapan, lalu pergi naik mobil hitamnya mengurus bisnisnya. Ketika saat pulang malam, ia selalu memanggil Wati dengan suara berat. "Wati, sini. Kau tahu kewajibanmu kan? Ayo, aku capek, pengen dipijit sama kamu. Malam ini aku tidur sama kamu. Eka, kamu tidur sendiri." Bu Eka yang saat itu mendengar bahwa suaminya kini lebih sering tidur dengan istri mudanya, ia benar-benar cemburu. "Iya Pak, saya mau mandi dulu biar wangi," ucap Wati.
Juragan Wahid mendekat, suaranya makin rendah. Ya udah, aku ingin dilayani malam ini. Kalau aku bilang 3 kali sehari, ya 3 kali. Kamu jangan banyak alasan. Intinya aku sudah bayar lunas hidupmu. Kemarin juga. Si lelaki brengsek itu kan udah aku lepaskan. Wati menggigit bibir, air matanya mengalir tanpa suara. Baik, Pak. Malam hari itu menjadi malam yang tak bisa dilupakan oleh Wati. Ia benar-benar melayani nafsu dari suami tuanya. Sehingga cerita hari-hari berikutnya berjalan lambat dan juga berat. Kini tubuh Wati semakin lemah, tapi ia tak berani menolak. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk semua penghuni rumah, dibantu bersama pembantu saat itu. Namun lagi-lagi Bu Eka yang memang dari awal tak suka, ia semakin sering menyindir. Wanita kampungan, udah puas kamu jadi istri muda? Hah? Dulu aku juga begitu kali, tapi cepat atau lambat nasibmu sama kayak aku. Wati hanya diam, ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Satu-satunya orang yang sedikit baik padanya hanyalah Mbok Darmi, pembantu tua yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah itu. Duh, sabar ya. Kalau kamu capek ngomong saja sama Mbok, katanya saat mereka di dapur. Makasih ya Mbok, aku cuma takut Mbok. Takut sama siapa, Nduk? Sama semuanya. Tapi aku seneng ada Mbok di sini. Suatu sore ketika Juragan Wahid sedang pergi dan Bu Eka tidur di kamarnya, Wati saat itu memberanikan diri menulis surat. Ia menulis surat singkat dengan tangan gemetar. Reza, maafkan aku ya. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku gak lupa. Aku masih cinta sama kamu. Surat itu ia lipat kecil dan dititipkan ke Mbok Darmi. Mbok, kalau ke pasar nanti, tolong kasih ini ke orang yang jual sayur di pojok barat ya Mbok. Dia kenal Reza. Mbok Darmi mengangguk dengan pelan. Iya Duk, tapi hati-hati ya. Bu Eka suka ngintilin orang. Malam harinya Wati duduk di halaman belakang menatap bulan yang tertutup awan. Angin dingin membuat tubuhnya menggigil. Ia teringat Reza, teringat senyum yang dulu menenangkan. Sekarang yang tersisa hanya luka dan juga perintah. Keesokan harinya Bu Eka memergoki Wati sedang mencuci dengan wajah lesu. Kamu kenapa? Kok dari tadi we aja? Hamil ya? Wati kaget. Ia menatap Bu Eka tanpa bisa menjawab. Sudah jelas dari mukamu. Baru juga beberapa minggu nikah. Sudah mulai bawa perut hebat kamu juga ya. Wati hanya bisa menunduk, ia tak tahu harus senang atau takut. Sementara Bu Eka mendengus. Kalau benar kamu hamil, jangan harap aku bantu ya. Aku gak mau anakmu ngerebut warisan suamiku, ucapnya. Saat itu memang Bu Eka berharap ia bisa hamil. Namun, sudah puluhan tahun menikah, ia masih saja belum hamil. Dan ia masih belum punya anak dengan juragan itu. Setelah Wati positif hamil, perlakuan Bu Eka makin kejam. Wati disuruh kerja lebih berat, disindir setiap hari saat pagi. Ia bahkan disuruh menimba air. Siangnya ia harus mengurus kebun belakang sekaligus untuk berkebun, mengambil sayuran-sayuran yang bisa dimakan. Malamnya ia tetap harus melayani suaminya. Tubuhnya lelah tapi tak ada tempat untuk mengadu. Mas Wahid, malam nanti sepertinya aku gak bisa melayani dulu mas. Aku hamil. Juragan Wahid mendengar saat itu Wati hamil. Ia sangat bungas, bukan main senangnya. Kamu hamil? Kamu temenan hamil? Serius? Iya juragan. Kini saat itu, suatu malam saat Wati sedang berbaring karena kelelahan, Juragan Wahid masuk ke kamarnya. Kenapa?
Aku bosen ya kalau istri cuma tahu nangis doang. Saya capek juragan. Tapi kamu kan istriku, bukan pembantu yang malas. Udah, ayo. Sementara saat itu di sisi lain, kini Reza ternyata sering datang diam-diam ke depan rumah besar itu. Ia berdiri jauh di balik pohon menatap gerbang tinggi itu dengan hati hancur. Kadang ia melihat sosok Wati di halaman tapi tak berani memanggil. Ia tahu jika ketahuan maka nyawanya bisa melayang. Rumah itu dikelilingi oleh para anak buah dari Juragan Wahid yang sangat kuat dan saling membawa benda tajam. Kini suatu hari Mbok Darmi pun berhasil menyerahkan surat balasan dari Reza. Surat itu kecil dan juga ringkas. Wati, aku masih di sini. Aku juga gak lupa. Aku masih sayang sama kamu. Aku takut mereka bunuh aku, jadi aku gak bisa dekat. Wati membaca surat itu. Iya mas. Ia menggenggam surat itu kuat-kuat lalu menyimpannya di bawah lipatan kain. Kini hari-hari terus berlalu, kandungan Wati semakin besar. Bu Eka mulai pura-pura baik di depan Juragan Wahid. Mas Wahid, kasihan si Wati. Aku bantu jagain aja ya mas. Itu kan kehamilannya udah juga besar. Ya udah, sana kamu jagain. Malam-malam di rumah besar itu terasa panjang. Kini, sering ada gangguan-gangguan yang saat itu dialami oleh Wati setelah ia benar-benar sudah hamil besar. Suatu malam saat Wati duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi perutnya. Aduh, perutku sakit sekali. Nak, sabar ya. Ibu gak tahu harus bagaimana, bisiknya dengan pelan. Hanya suara jam dinding yang menjawab. Ia pun mengelus perutnya dengan lembut, mencoba menenangkan diri di tengah ketakutan yang tak pernah reda. Pada pagi berikutnya, Juragan Wahid pamit keluar kota untuk urusan bisnis. Sebelum pergi, ia menatap Wati dengan lama. Wati, aku mau kau nurut sama Bu Eka ya. Selama aku pergi, jangan macam-macam. Kalau aku dengar kamu melawan, aku gak tahu apa yang kulakukan nanti. Jaga kandunganmu itu, jaga anak kita. Iya pak. Juragan Wahid pergi meninggalkan suasana rumah yang dingin. Bu Eka menatap punggungnya sampai mobil itu hilang di tikungan, lalu berbalik ke arah Wati. Jangan harap ya, kamu bisa mendapatkan perhatian dariku. Wati menunduk saat itu, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hati ia merasa gelap menyelimuti seluruh ruangan. Ia tahu hari-hari selanjutnya tak akan mudah. Ia hanya bisa bertahan, berharap masih ada jalan keluar untuknya dan anak yang ia kandung. Di rumah besar itu angin sore berembus pelan, suara dedaunan bergesekan lembut. Tapi di dalam dada Wati, hanya ada kegelisahan yang semakin menebal. Ia memandang jauh keluar jendela ke arah jalan yang pernah dilewati Reza. Matanya kosong tapi di dalamnya masih tersisa seberkas harapan kecil. Harapan yang belum tahu akan berujung di mana. Singkatnya saat ini, Wati sudah mengalami sakit perut dan kandungan yang sudah besar hari itu. Membuatnya ia tak sanggup lagi berjalan jauh. Nafasnya pendek, tubuhnya lemah, tapi ia masih memaksa diri bangun setiap pagi untuk membersihkan rumah. Perutnya menegang, kadang terasa seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Keringat dingin keluar di keningnya. Ia menahan dengan menggigit bibir, berharap tak ada yang melihatnya kesakitan. Saat itu, Bu Eka duduk di kursi ruang tamu sambil menatap Wati dari kejauhan. Kamu kenapa? Jalannya kok pincang begitu sih? Sudah mau lahiran ya? Hah? Tanyanya dengan nada sinis tapi terselip nada pura-pura peduli. Wati menunduk saat itu. Iya bu. Aduh, mungkin sebentar lagi. Yaudah, kalau begitu jangan banyak gerak dulu kamu. Nanti anakmu keluar di dapur, malah bikin repot orang, ucap Bu Eka. Wati diam saja, ia tahu semua ucapan Bu Eka tidak benar-benar bermaksud baik. Tapi sejak beberapa hari terakhir Bu Eka berubah.
Ia lebih sering datang ke kamarnya membawa makanan atau minuman. Bahkan malam sebelumnya Bu Eka datang dengan wajah lembut sambil berkata, "Wati, nanti kalau kamu sudah lahiran, biar aku yang jaga bayinya ya. Kamu cukup istirahat saja. Aku ngerti kok, rasanya jadi istri juragan Wahid." Wati hanya mengangguk pelan. "Terima kasih ya Bu, terima kasih." Dalam hatinya ia merasa aneh perubahan Bu Eka terlalu mendadak. Tapi Wati terlalu lelah untuk curiga. Ia pun hanya ingin anaknya lahir dengan selamat. Singkat cerita, sore hari itu perutnya kembali terasa nyeri. Ia meringis menahan sakit di kamar kecil yang pengap. Kain yang menutupi jendela berdebu, udara terasa panas, dan aroma jamu yang disiapkan. Bu Eka semalam masih tercium di meja. Saat Wati hendak berbaring, Bu Eka muncul di depan pintu dengan senyum lebar sambil membawa gelas berisi cairan coklat. "Ini, minum ini dulu. Ini jamu biar kuat. Ibu-ibu dulu juga minum begini sebelum melahirkan," katanya. Wati menatap segelas itu dengan ragu. "Rasanya pahit ya Bu." "Udah, sedikit aja. Kamu mau kan anakmu kuat? Minum saja, jangan banyak tanya." Wati menurut, ia pun meneguk perlahan. Rasa getir dan hangat menyebar di tenggorokannya. Ia merasa sedikit pusing, tapi Bu Eka tersenyum sambil menepuk bahunya. "Bagus, sekarang kamu tidur. Nanti kalau perutmu terasa kencang, panggil aku lagi." Malam datang dengan cepat, hujan turun dengan deras. Kilat menyambar di kejauhan. Wati menggeliat di ranjang menahan sakit yang semakin kuat. Tubuhnya basah oleh keringat, ia pun memanggil pelan. "Bu Eka, Bu, sakit Bu, sakit." Bu Eka datang tergesa membawa handuk dan juga air hangat. "Udah mulai ya? Tahan ya Wati, sedikit lagi." Wati menggenggam spray kuat-kuat saat itu. "Sakit sekali Bu, aku gak kuat." "Udah, kalau gak kuat jangan teriak. Nanti orang kampung dengar," saut Bu Eka sambil mendekat. Beberapa jam berlalu dalam kesakitan. Suara Wati kini makin lemah sampai akhirnya terdengar tangisan bayi memecah malam hari itu. Bu Eka tersenyum puas. Karena dari sakitnya perut itu, Wati sudah melahirkan tanpa dukun kelahiran. "Wati, ini anakmu laki-laki Wati. Lihat, sehat sekali." Ia mengangkat bayi itu dengan kain, membersihkannya dengan lembut, lalu meletakkannya di samping Wati. Wati menatap bayi itu dengan mata basah. "Alhamdulillah, anakku." Suaranya nyaris tak terdengar, ia pun mengelus pipi kecil itu dengan tangan gemetar. "Kamu kuat ya nak." Di dalam kamar itu hanya ada pembantunya, Bu Eka dan juga Wati. Bu Eka menatapnya lama lalu berkata pelan, "Sudah, sekarang istirahatlah. Aku siapkan jamu hangat lagi ya, biar badanmu gak drop." Wati hanya mengangguk, tubuhnya sudah terlalu lemah untuk berpikir. Ketika Bu Eka berjalan untuk menyiapkan jamu. "Lihat saja Wati, jamu ini sudah ada racun yang ku dapatkan dari orang kenalanku. Kamu akan mati. Dengan ini, bayi ini akan berpikir akulah ibunya." Saat itu pembantu yang sedang mau mencoba ke belakang, ia mendengar bisikan itu dan ia kaget menyimpannya dengan diam. Beberapa menit kemudian saat itu, Bu Eka kembali membawa gelas jamu, kali ini aromanya lebih kuat, lebih tajam. "Ini, minum ini biar cepat pulih." "Masih harus minum lagi Bu." "Harus, kalau enggak kamu bisa demam." Wati meminum tanpa curiga. Tak lama setelah itu, dadanya terasa panas, ia pun mulai batuk-batuk kecil lalu menunduk menahan mual. "Bu, perutku panas sekali Bu." "Wajar, namanya juga habis lahiran," jawab Bu Eka cepat sambil menepuk punggungnya dengan pelan. Pembantu mbok-mbok itu yang tadi ia ingin menghentikan itu sudah telat. Ia benar-benar shock melihat efek dari jamu itu. Ia benar-benar gagal untuk membuat itu berhenti. "Waduh, udah diminum semua lagi. Gimana ini ya?"
Wati menggeliat di tempat tidur, tubuhnya menggigil hebat. Nafasnya makin pendek. Ia mencoba meraih tangan Bu Eka saat itu. "Bu, tolong anak saya, Bu. Jangan biarkan dia sendirian." "Udah, kamu tenang aja. Aku akan jaga dia baik-baik." Beberapa menit kemudian suara Wati mulai melemah. Pandangannya kabur, ia melihat bayangan bayi di sampingnya yang menangis dengan keras. Suara tangis itu menggema di telinganya. "Nak, jangan nangis. Jangan nangis, nak," katanya dengan setenaga. Tapi matanya sudah mulai memucat, nafasnya berat dan juga tersengal. Kini 3 hari kemudian, Wati dinyatakan meninggal. Tidak ada berita keluar, jenazahnya dikuburkan cepat oleh anak buah Juragan Wahid di tanah belakang rumah besar itu. Saat itu, hanya keluarga saja yang menatap liang tanah yang mulai ditutup. "Sudah, kubur aja dalam-dalam. Jangan ada yang tahu." Bayi itu diletakkan di kamar lain, dijaga oleh Mbok Darmi yang menangis diam-diam setiap malam. "Kasihan ibunya. Mbok gak tega lihat bayi ini." "Diam kamu. Jangan bicara hal yang gak perlu. Bayi ini nanti jadi kebanggaan keluarga. Jangan sampai ada yang tahu ibunya mati begitu," ucap Bu Eka saat itu menegur dengan keras. Mbok Darmi hanya diam menatapnya dengan penuh dendam. Ia sebenarnya tahu siapa yang membunuh Bu Wati. Dia adalah Bu Eka. Namun ia menyimpan rapat-rapat sampai waktunya datang untuk membalas dendam semuanya. Hari-hari berikutnya setelah kematian dari Wati, kini terasa sunyi. Tidak ada lagi suara langkah Wati di dapur. Tidak ada senyum lembut di pagi hari, hanya tangisan bayi yang terdengar setiap malam. Suara itu menggema di seluruh rumah besar itu, seperti memanggil seorang yang tak akan pernah kembali. Mbok Darmi sering merasa merinding setiap kali malam datang. Kadang ia mendengar suara lembut dari kamar Wati yang sudah kosong. "Mbok, tolong jaga anakku, Mbok. Dia nggak salah, Mbok. Tolong jaga anakku." Begitu ucapnya dengan samar, seperti bisikan dari udara. Ia menatap ke arah kamar itu tapi tak pernah berani masuk. Bu Eka saat itu mulai terlihat tenang, ia pun kembali bersikap seperti dulu, memerintah para pembantu dengan nada keras. Tapi kadang saat malam larut dan suara bunyi bayi menangis makin kencang, wajahnya pucat, ia menatap ke arah kamar Wati dengan gelisah. Suatu malam ia duduk di kursi dekat jendela mendengar suara lirih dari belakang rumah. Suara seperti seseorang menangis perlahan. Ia pun menegakkan badan tapi tak melihat siapapun di sana. Hanya angin yang berembus membawa aroma jamu yang sama dengan yang pernah ia buat. "Jaga anakku." "Ah, siapa itu di luar?" Bu Eka berdiri menatap bayangan di kaca jendela. Tak ada jawaban saat itu, tapi di kejauhan suara bayi kembali terdengar, kali ini lebih keras, bercampur dengan suara lirih seperti bisikan seorang perempuan. Suara itu terdengar jelas di telinganya. "Jangan sakiti dia lagi. Jangan sakiti dia lagi. Kumohon." Bu Eka mematung, tangannya gemetar. Lampu ruang tamu bergetar, angin berhembus dari arah pintu belakang yang entah kenapa terbuka sedikit. Di dalam rumah besar itu, udara malam terasa berat dan juga dingin. Tangisan bayi masih terdengar terus-menerus tanpa jeda. Dan di sela-sela tangis itu, seolah ada napas lain yang ikut menangis bersamanya. Nafas dari seorang ibu yang tak sempat memeluk anaknya. Dan malam itu, rumah besar milik Juragan Wahid kembali tenggelam dalam kesunyian. Hanya ada suara bayi, anaknya, dan desau angin yang menjadi saksi. Seolah dunia menolak untuk benar-benar diam. Di sudut kamar Wati, kain yang ia kenakan saat melahirkan masih tergantung, lembab dan belum dicuci. Di bawahnya ada bekas noda darah yang belum hilang. Hingga malam hari itu pun hening panjang menyelimuti ruangan itu, seakan waktu benar-benar berhenti. Sementara di sisi lain, orang tua dari Wati, yaitu Bu Anissa dan Pak Joko, mereka belum pernah tahu bahwa anaknya meninggal setelah melahirkan.
Yang mereka tahu adalah anaknya sedang bahagia hidup bersama juragan. Singkat cerita, sementara di sisi lain di rumah dari Bu Anissa dan Pak Joko, orang tua dari Wati. Pagi hari itu Bu Anissa tampak panik, tangannya gemetar saat mengaduk sayur di dapur. Dan matanya terus melirik ke arah pintu. Api kompor nyaris padam karena ia lupa menambah kayu bakar. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan nafasnya pendek-pendek. Pak Joko suaminya baru saja keluar dari kamar sambil mengancingkan baju. Ia melihat istrinya yang tak seperti biasanya. "Bu, kenapa bu? Dari tadi kamu bolak-balik lo dapur. Itu, masakan juga belum matang," tanya Pak Joko jalan sambil duduk di kursi bambu. Bu Anissa berhenti mengaduk lalu menatap suaminya dengan mata cemas. "Pak, semalam saya mimpi buruk, Pak. Ibu lihat di rumahnya Wati ada hajatan besar, Pak. Musiknya keras. Orang-orang pakai pakaian hitam semua, Pak. Tapi anehnya, gak ada yang senyum. Semuanya diam. Ibu coba nyari Wati, tapi malah lihat kain putih digelar di tengah halaman, Pak. Ibu takut, Pak. Mimpi itu pertanda buruk. Ibu rindu Wati, Pak. Udah hampir 1 bulan ini, Wati gak kasih kabar. Anak buah juragan juga gak pernah kesini, Pak. Ayo kita ke sana, Pak," ucap Bu Anissa sembari merengek kepada Pak Joko. Pak Joko saat itu menarik nafas panjang. "Bu, sudah, jangan dipikirin terlalu seperti itu, Bu. Namanya juga mimpi, belum tentu artinya buruk." "Tapi, Pak, perasaan ibu gak enak. Kayak ada yang mau pergi, Pak." Suara Bu Anissa bergetar saat itu. Pak Joko mencoba menenangkan istrinya. "Sudah, jangan panik. Mungkin ibu cuma kangen sama Wati. Lagian kan, ini karena udah lama gak ketemu. Minggu depan kalau sempat, nanti ke rumahnya ya, Pak." "Iya, Bu." Bu Anissa menggigit bibirnya. "Tapi, Pak, kenapa ibu dengar suara bayi nangis di mimpi itu, Pak? Suara itu dekat banget loh, Pak. Kayak di telinga ibu." Pak Joko menatap istrinya dengan lama. Ia tahu perasaan seorang ibu kadang lebih tajam dari logika, tapi ia juga tak ingin menambah ketakutan. "Bu, sudah. Acaranya kan udah selesai. Dan dia bahagia di sana, Bu. Ibu jangan pikir yang aneh-aneh. Ibu tenangkan diri dulu aja ya. Nanti malah sakit loh." Bu Anissa hanya mengangguk pelan tapi matanya masih gelisah. Ia duduk di kursi memandangi api kompor yang hampir mati. Dalam hatinya ada firasat yang sulit dijelaskan, seolah udara pagi itu membawa kabar yang belum diucapkan. Sementara itu di tempat lain Mbok Darmi sedang berjalan ke pasar dengan wajah lesu. Sejak kematian Wati yang sangat janggal itu, ia tidak tenang. Malam-malamnya dihantui tangisan bayi dan juga bayangan sosok muda yang duduk di ujung ranjang. Tapi ia tidak berani bicara pada siapapun. Ia takut kehilangan pekerjaannya dan lebih takut lagi pada Bu Eka yang kini menjadi satu-satunya nyonya di rumah megah itu. Siganya saat itu suasana pasar ramai seperti biasa. Penjual sayur berteriak menawarkan dagangan. Ayam berkokok dari kandang dan suara uang receh beradu di tangan pembeli. Mbok Darmi yang saat itu sedang belanja, ia menunduk, membawa keranjang kecil berisi kebutuhan dapur. Ia tak ingin bertemu siapapun yang mengenal Wati, namun takdir mempertemukannya juga dengan Reza. Reza saat itu sedang memberi cabai di kios sebelah. Ia begitu dekat ketika melihat sok tua yang dikenalnya. Ia pun langsung menghampiri. "Bu Darmi?" tanyanya. Bu Darmi kaget hampir menjatuhkan keranjangnya. "Loh, Mas Reza kok di sini?" Reza menatapnya dengan tatapan tajam tapi penuh harap. "Ini Bu, aku cuma mau tahu kabar Wati. Apa benar katanya dia udah lahiran ya, Mbok?" ucapnya. Pertanyaan itu membuat tangan Mbok Darmi gemetar. Ia menunduk mencoba tersenyum tapi bibirnya kaku. "Mas, saya nggak mau. Saya juga nggak tahu harus ngomong apa, Mas." "Emangnya kenapa, Mbok?"
Wati baik-baik saja kan? Jangan diam gitu, Mbok. Ayo, Mbok. Tolong kasih informasi buat saya. Jangan diam gitu, Mbok. Mbok Darmi mulai berkaca-kaca. Mas Reza, maaf saya nggak bisa bohong. Wati sudah nggak ada, Mbok. Reza tertegun saat itu. Hah? Apa maksudnya nggak ada? Dia meninggal, Mas, setelah melahirkan. Suara itu lirih tapi seperti petir bagi Reza. Ia mundur selangkah, matanya membesar. Meninggal? Kapan? Kenapa, Mbok? Mbok Darmi menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh saat itu. Saya nggak tahu pasti, Mas. Katanya sakit setelah lahiran. 3 hari kemudian dia nggak bangun lagi setelah minum jamu. Reza menatap langit pasar yang cerah tapi pandangannya kosong. Suara penjual, suara orang tertawa, semuanya hilang dari telinganya. Apa? Wati meninggal, ucapnya pelan, seperti bicara pada diri sendiri. Mbok Darmi berusaha menjelaskan lagi saat itu. Mas, saya pengen kasih tahu dari dulu, tapi Bu Eka melarang. Katanya orang luar nggak boleh tahu, bahkan orang tuanya juga pun nggak dikasih keluar, nggak dikasih kabar. Sekarang Pak Joko dan Bu Anissa belum tahu kalau anak satu-satunya itu sudah dimakamkan. Apa? Dasar kurang ajar sekali mereka. Reza mengepalkan tangan saat itu. Jadi selama ini mereka nutupin kematian Wati. Saya takut, Mas. Tapi saya juga nggak tahan simpan semua ini. Wati nggak pantas mati kayak gitu, Mas. Reza berdiri kaku beberapa detik, lalu melangkah pergi tanpa bicara. Mbok Darmi hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh di antara keramaian pasar. Saat itu, Mas Reza, jangan gegabah ya. Bisiknya tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Malamnya saat itu Reza tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah kontrakannya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam membuat bajunya bergoyang perlahan, tapi tubuhnya tak bergerak. Dalam kepalanya wajah Wati terus muncul. Ia tersenyum di bawah sinar lampu jalan, tertawa di warung bakso, menangis di hari pernikahan. Semua berputar seperti potongan kenangan yang menusuk dada dari Reza. Ini ada apa? Kenapa nggak ada yang bilang kalau Wati sudah meninggal? Gumamnya lirih. Ia menatap tangan sendiri, masih teringat luka dari malam ia dipukul anak buah Juragan Wahid. Mereka bahkan gak kasih dia dikubur dengan layak. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia bangkit mengambil jaket dan berjalan ke arah desa tempat orang tua Wati tinggal. Langkahnya cepat, matanya merah seolah ada api yang terbakar dalam dirinya. Sementara itu di rumah kecil di ujung kampung, Bu Anissa sedang duduk di depan tungku api kompor padam sejak lama. Tapi ia belum beranjak, ia menatap bara yang mati dengan pandangan kosong. Tiba-tiba saat itu terdengar suara langkah dari luar. Pintu diketuk dengan keras. Dok, dok, dok. Bu Anissa. Bu Anissa. Assalamualaikum. Pak Joko yang sedang di ruang depan bangkit dengan cepat. Siapa ya? Malam-malam begini bertamu. Ia pun membuka pintu dan terkejut ketika melihat Reza berdiri di sana. Wajah pemuda itu pucat, matanya sembab dan nafasnya sangat berat. Reza, ada apa nak? Kok malam-malam datang begini tumben? Tanya Pak Joko. Reza tak langsung menjawab, ia menatap Bu Anissa yang berjalan mendekat. Bu, Pak, Wati. Kenapa anak saya Reza? Wati kenapa? Ucap Bu Anissa. Reza menelan ludah, suaranya serak. Wati udah gak ada, Bu. Piring yang dibawa Bu Anissa jatuh ke lantai, suaranya pecah memecah keheningan. Hah? Apa yang kamu bilang, Reza? Jangan bercanda kamu. Reza menunduk, suaranya semakin pelan. Saya dengar dari Mbok Darmi, Bu. Katanya Wati meninggal setelah melahirkan.
Pak Joko memegangi kepalanya, wajahnya langsung pucat. Innalillahi ya Allah. Bu Anissa menjerit dan langsung jatuh terduduk. Gak mungkin, gak mungkin. Pak, tadi pagi saya baru mimpi dia, Pak. Saya lihat dia pakai baju putih tersenyum, Pak. Kenapa malah sekarang gini, Pak? Pak Joko berusaha menenangkan istrinya yang terus memukul-mukul dadanya. Bu, sabar Bu, sabar. Kita harus kuat. Wati anak baik, Bu. Tuhan sayang dia. Tapi kenapa, Pak? Kenapa anak sebaik dia harus menderita begitu, Pak? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu hutang, Pak. Ucap Bu Anissa saat itu. Tangisannya pecah. Reza duduk di lantai menunduk saat itu. Saya gagal, Bu. Padahal saya janji mau jaga dia. Tapi saya nggak bisa. Semua karena juragan Wahid itu. Pak Joko menatapnya dengan mata merah. Nah, jangan salahkan dirimu. Semua ini sudah jalan takdir. Tapi aku juga nggak bisa memaafkan orang yang sembunyikan kabar anakku. Malam hari itu menjadi malam paling panjang di rumah kecil itu. Hujan turun pelan menambah dingin yang menyusup ke tulang. Di luar, suara petir terdengar sayup. Bu Anissa masih menangis di pangkuan suaminya. Rezanya bisa diam, wajahnya kaku. Menjelang tengah malam saat itu Bu Anissa tiba-tiba terdiam. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Pak, gimana Pak? Anak kita udah meninggal Pak. Apa bayinya selamat ya Pak? Kemarin kan Wati masih hamil. Ya udah, nanti kita ke rumahnya Juragan Wahid aja, ya. Pak, bener aja. Tadi ibu sempat dengar suara bayi, apa jangan-jangan itu? Udah Bu, udah. Jangan berpikir negatif gitu. Nanti ibu malah sakit. Ibu sabar aja, kita kesana langsung, ya. Pak Joko tidak menjawab lagi, ia memeluk istrinya erat-erat. Sementara Reza duduk tak jauh menatap kosong ke arah lantai. Di dalam rumah itu tidak ada suara selain isak tangis pelan dan bunyi hujan yang jatuh di atap genteng. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Reza masih terjaga. Ia duduk di teras menatap jalan menuju rumah besar Juragan Wahid, yang saat itu samar terlihat di kejauhan. Angin dini hari menusuk kulit, tapi pikirannya lebih dingin lagi. Wati, kalau aku tahu lebih cepat, aku bakal ambil kamu dari sana. Aku janji. Aku benar-benar tak terima ya, kamu mati dengan keadaan seperti itu. Pak Joko keluar pelan-pelan dari kamar. Reza, kamu belum tidur juga? Gak bisa Pak. Sini nak. Kadang hidup memang kejam, tapi kita jangan sampai hancur. Kamu gak boleh hancur karena dendam nak. Nanti malah Wati gak akan tenang kalau lihat kamu begini. Reza menatap ke arah tanah, suaranya serak. Tapi Pak, saya cuma pengen tahu satu hal Pak. Di mana dia dikubur? Pak Joko terdiam, ia tak tahu harus menjawab apa. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dari kejauhan itu, kokok ayam mulai terdengar lagi. Hari berganti, tapi perasaan mereka masih belum berubah. Bu Anissa keluar menyusul, wajahnya masih sembab. Ia memegangi dada menatap langit yang mulai terang. Saya tahu mimpi itu bukan cuma mimpi Pak. Saya tahu anak saya minta dijemput. Dia kedinginan di sana. Pak, Bapak gak pernah tahu Pak. Ibu kan yang lahirin Wati Pak. Jadi firsat ibu pasti benar. Pak Joko menatap istrinya lama, tak sanggup menjawab. Reza hanya menunduk, matanya merah. Air matanya menetes dengan perlahan. Udara pagi hari itu terasa berat, tidak ada suara selain hembusan angin dan derak kayu. Wajah mereka bertiga tampak kosong seperti kehilangan arah. Tapi di antara diam itu ada sesuatu yang belum selesai. Rasa kehilangan yang menggantung di udara. Dan saat matahari perlahan muncul di balik pepohonan, tangisan bayi terdengar samar dari kejauhan. Ya udah, Pak,
Ibu nggak tahan, Pak. Ibu harus lihat Wati sekarang juga. Pak Joko tahu tak ada gunanya menahan. Ia pun segera mengambil jaket dan mengajak istrinya berangkat. Mereka berjalan cepat menuju rumah besar milik Juragan Wahid tanpa memberi kabar lebih dulu. Langkah mereka berat tapi pasti, seolah setiap derap kaki membawa doa dan juga ketakutan sekaligus. Sesampainya di sana, rumah juragan tampak megah seperti biasanya. Gerbang tinggi itu terbuka setengah dan di halaman tampak sepi. Hanya suara ayam dan tiupan angin yang terdengar. Bu Anissa menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Pak, ibu takut, Pak," katanya pelan. Pak Joko menjawab singkat. "Bu, kita kan mau ketemu anak kita. Kita cuma mau tahu kebenarannya. Gak ada yang perlu ditakuti. Udah, ayo sama bapak." Mereka berjalan masuk perlahan. Begitu tiba di depan pintu utama, Bu Eka muncul sambil menggendong bayi kecil yang sedang tidur. Ia terkejut melihat kedua orang tua Wati berdiri di depan rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya sempat tegang tapi ia segera tersenyum kecil. "Loh, Pak Joko, Bu Anissa, kok tiba-tiba datang ini? Ada apa ya?" "Juragannya lagi keluar kota, Bu, Pak. Ayo, silakan masuk dulu," ucapnya dengan nada datar. Bu Anissa menatap bayi yang ada di gendongan Bu Eka. Itu cucu saya kan?" tanyanya dengan suara pelan tapi bergetar. Bu Eka mengangguk sambil tersenyum tenang. "Iya, Bu, ini anak Wati. Bayi ini lahir dengan sehat. Bayinya tenang sekali, gak pernah rewel." Air mata Bu Anissa langsung jatuh saat itu. Ia mendekat, mengelus pipi bayi itu dengan tangan gemetar. "Ya Allah, alhamdulillah cucu saya selamat. Ternyata bayi ini masih hidup, Pak," ucap Bu Anissa kepada Pak Joko. Pak Joko yang berdiri di belakang wajahnya tegang, tapi matanya juga berkaca-kaca. "Iya, Bu, anaknya sehat banget, Bu. Lihat, lucu sekali." "Iya, Pak Joko, Ibu, anak ini sehat. Sudah saya jaga baik-baik juga," jawab Bu Eka saat itu. Suaranya terdengar terlalu lembut untuk suasana pagi yang kaku. Bu Anissa menatap sekeliling. "Tapi Watinya di mana, Bu? Kok nggak kelihatan? Saya pengen peluk dia, pengen lihat dia," tanya Bu Anissa kepada Bu Eka. Ia pura-pura tak tahu kalau Wati sudah mati. Bu Eka menarik nafas dalam lalu menatap mereka dengan wajah seolah menyesal. "Bu, Pak, saya mohon maaf. Tapi Wati sudah nggak ada. Dia meninggal setelah melahirkan anak ini, Bu." Ucapan itu tentu membuat Bu Anissa langsung lemas kembali. Ia pun terhuyung dan hampir jatuh lagi. Tapi Pak Joko cepat memepahnya. "Pak, Wati meninggal, Pak." "Sudah, Bu, sabar. Ini sudah takdir dari Tuhan." "Tapi Pak, sudah." "Bu Eka, tapi kenapa kalian gak kasih tahu kami, Bu? Kami kan orang tuanya. Kami juga punya tahu," tanya Bu Anissa. Bu Eka menunduk berpura-pura menahan air mata. "Saya minta maaf, Bu. Kami takut kalian shock. Waktu itu juragan juga bilang lebih baik nanti saja kasih kabarnya. Setelah suasananya semua tenang. Kami takut menambah duka kalian, Pak, Bu." Pak Joko mengepalkan tangan, matanya merah. "Tapi kalian sembunyikan semuanya. Wati dikubur di mana? Aku ingin lihat kuburan anakku," tanya Pak Joko. "Wati dikubur di belakang rumah ini, Pak. Kami ingin dia tetap dekat. Suami saya bilang, biar kalau anaknya besar, dia masih bisa ziarah ke ibunya tanpa harus jauh-jauh ke desa," jawab Bu Eka dengan pelan. Suasana di ruang tamu itu mendadak sunyi, hanya suara nafas bayi yang terdengar pelan di sela-sela tangis Bu Anissa. Ia menatap Bu Eka dengan mata bengkak.
Saya nggak tahu ya, harus marah atau bersyukur. Kalian sempat tolong anak saya, tapi kalian juga tega sembunyikan kabar duka sebesar ini. Bu Eka meletakkan bayi di buayan, lalu duduk di depan mereka. Bu, Pak, saya tahu ini sulit, tapi percayalah, saya nggak punya niat buruk, Pak. Wati meninggal dengan tenang. Dia juga sempat lihat bayinya, katanya dia ingin anak ini tumbuh jadi anak yang kuat. Itu kata-kata terakhirnya, Bu, Pak. Bu Anissa terisak semakin keras. Wati, ibu rindu kamu, nak. Ibu ingin ketemu kamu. Kenapa kamu secepat itu, nak, tinggalin ibu bapak? Bu, ibu yang sabar ya, Bu. Dia tenang sekali waktu itu. Bahkan sempat tersenyum sebelum akhirnya dia meninggal. Pak Joko hanya diam, ia menatap lantai, mencoba mencerna semuanya. Tapi di balik kata-kata Bu Eka yang terdengar tenang, ia merasa ada yang janggal. Wajah Bu Eka terlalu datar untuk orang yang baru kehilangan menantu. Tak lama kemudian saat itu Mbok Darmi masuk membawa nampan berisi teh hangat dan juga beberapa kue. Ini Bu Eka, tehnya sudah siap. Bu Eka mengangguk saat itu. Taruh di meja saja, Mbok. Mbok Darmi menuruti lalu mundur dengan perlahan. Tapi saat ia hendak pergi, ia berhenti di balik pintu dapur dan diam-diam menguping. Suara percakapan di ruang tamu terdengar jelas. Bu Anissa masih menangis saat itu. Bu, boleh saya lihat kuburannya? Saya pengen berdoa di sana. Saya rindu dengan anakku, Bu. Bu Eka menatapnya dengan raut canggung. Sekarang, mungkin nanti saja, Bu. Kuburannya di belakang, tanyanya masih basah. Saya takut nanti kalian terpleset atau kejatuhan ranting. Nanti kalau juragan sudah pulang, kita ziarah bareng-bareng. Pak Joko menjawab pelan tapi tajam. Tapi Eka, kami gak keberatan kalau kotor. Lagian kan, kami mau ketemu anak kami sendiri. Baiklah, nanti saya minta orang buka jalan ke sana. Tapi sebentar saja ya. Bayinya jangan ditinggal sendiri. Jawab Bu Eka sembari menghela nafas. Bu Anissa menatap bayi di buayan. Boleh saya gendong cucu saya? Ini. Mendengar itu Bu Anissa langsung memeluk bayi itu erat-erat. Tangisnya berubah jadi lirih. Bayi itu diberi nama Arif. Nak, kamu mirip ibumu sekali. Lihat Pak, matanya kayak Wati. Pak Joko mengangguk, suaranya nyaris hilang. Masya Allah. Iya Bu, mirip sekali. Di balik pintu itu, Mbok Darmi menggenggam rok bajunya sendiri. Ia menahan gemetar, ia ingin bicara apa adanya. Ia ingin berteriak bahwa semua yang dikatakan Bu Eka tidaklah benar. Tapi lidahnya keluh, ia ingat wajah Wati yang pucat sebelum meninggal. Ia ingat jamu yang diberikan Bu Eka malam itu, yang dicampur dengan racun yang mematikan. Dan ia ingat tubuh Wati yang tiba-tiba dingin tapi tanpa bukti. Siapa yang mau percaya kepadanya? Bu Eka menatap jam dinding saat itu. Bu, sudah siang ini. Kalau mau istirahat dulu, saya siapkan kamar kamu ya. Gak usah Bu Eka, gak usah. Saya cuma ingin sebentar saja di sini. Iya Bu Eka, kami gak mau ganggu. Kami cuma mau lihat kuburan anak kami dan cucu kami. Habis itu kami pulang. Baiklah, nanti sore saja ya, biar cuacanya adem, kata Bu Eka dengan nada pelan tapi tegas. Suasana hening kembali, bayi itu mulai menangis kecil, seolah merasakan tegangnya udara. Bu Anissa cepat memimangnya dengan pelan, berusaha menenangkan. Sudah ya Cuk, sudah, jangan nangis. Ini, kamu sekarang bersama Mbah. Ini Mbak Kakung, ini Mbak Uti, ujar Bu Anissa saat itu. Bu, apa bayi ini nangis karena rindu ibunya ya?
Iya pak, meskipun dia bayi, tapi dia bisa merasakan kehangatan yang berbeda dari orang baik dan jahat. Sementara saat itu di dapur, Bok Darmi masih berdiri diam di balik pintu. Ia mendengarkan semuanya, kata demi kata, nada demi nada. Maafkan aku, Bu. Saya belum berani untuk mengungkap kebenarannya. Bok Darmi ingin mengembala kebenaran, tapi ia ketakutan. Matanya saat itu mulai basah. Ia tahu jika membuka mulut saja, maka hidupnya bisa tamat. Tapi jika dia diam, dosa akan terus menempel di dadanya. Ia menatap keluar ke arah halaman belakang tempat Wati dimakamkan diam-diam. Angin berembus pelan dari arah sana, membawa aroma tanah lembab. Rasanya seperti ada yang memanggil pelan di telinganya. Tapi ia menepis pikiran itu dan buru-buru kembali ke dapur. Ia pura-pura menyiapkan air panas. Sementara di ruang tamu, Bu Anissa masih menatap bayi itu. Weka, kalau boleh, nanti kalau Juragan sudah pulang, kami mau sering ke sini, biar bisa lihat cucu kami. Tentu Bu, rumah ini terbuka buat keluarga. Kami juga mau bantu rawat anak ini ya Bu Eka. Wati udah gak ada, jadi kami mau ikut jaga cucunya saja. Lagian kan, Wati juga anak satu-satunya dari kami. Baik Pak Joko, tapi semua keputusan tetap di tangan Juragan. Saya cuma istri tua, gak punya kuasa besar di rumah ini. Jawabnya dengan senyum kaku. Padahal ia benar-benar puas setelah kematian dari istri mudanya. Suara jam dinding berdetak pelan saat itu. Waktu terasa berjalan lambat. Di luar awan mulai menutupi matahari dan angin bertiup lebih kencang. Tirai di jendela bergoyang lembut membuat kain putih buayan bergerak dengan pelan. Bayi itu berhenti menangis tapi matanya terbuka dengan lebar. Bu Anissa saat itu menatap bayi itu lagi, lalu berkata lirih, "Pak, rasanya dia tahu ya Pak. Tatapannya mirip Wati sekali waktu masih kecil. Seolah dia ngerti apa yang kita rasakan." Iya Bu, tapi biarlah saja. Dia nggak tahu dulu. Anak sekecil ini belum perlu tahu dunia orang dewasa Bu. Mungkin kalau nanti Arif sudah dewasa atau sudah cukup umur, kita kasih tahu dengan baik. Mereka bertiga berdiam lama. Suara langkah Bok Darmi yang datang membawa air panas memecah kesunyian. Ini Bu Eka, airnya sudah siap. Taruh aja di sini ya. Mbak, kamu kerja di sini ya? Kamu pasti tahu Wati kan? Tanya Bu Anissa saat itu. Bok Darmi berhenti sejenak, wajahnya tegang. Iya Bu, saya tahu. Dia baik ya? Baik sekali Bu. Apa dia sempat menderita saat ini? Bok Darmi menelan ludah saat itu, lalu menjawab dengan suara serak. Saya nggak bisa cerita banyak. Tapi Wati perempuan yang sabar Pak, Bu. Dia kuat sampai akhir. Bu Anissa menatapnya penuh tanya, tapi sebelum sempat berkata lagi, tiba-tiba Bu Eka memotong saat itu. Sudah Mbok, sana, kamu bantu di dapur saja, biar tamu istirahat dulu. Bok Darmi mengangguk cepat lalu mundur dengan langkah gemetar. Ruang tamu kembali sunyi, hanya ada suara detak jam dan nafas kecil bayi yang tidur di pelukan neneknya. Di luar, langit mulai gelap, awan tebal menggantung rendah di atas rumah besar itu. Pak Joko berdiri menatap halaman belakang dari jendela. Bu, saya nggak tenang. Entah kenapa, hawa di rumah ini dingin sekali. Hawanya nggak adem. Maksudnya gimana Pak ya? Bapak nggak betah Bu. Auranya negatif. Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Hanya duduk diam sambil menatap cucunya, seolah mencari bayangan Wati di wajah kecil itu. Singkat cerita, pada malam hari itu, rumah besar milik Juragan Wait masih sepi, lampu di ruang tamu padam. Hanya tersisa cahaya redup dari kamar Bu Eka. Angin malam masuk lewat jendela yang terbuka sedikit, membuat tirai berayun perlahan. Bu Eka tidur pulas di ranjangnya, sementara di ruang depan, Bok Darmi berjalan pelan dengan langkah hati-hati.
Di tangannya ada senter kecil yang ditutup sebagian dengan kain agar cahayanya tidak mencolok. Hari itu, siang tadi yang terjadi hujan deras. Kini Pak Joko dan Bu Anissa memutuskan menginap di rumah dari Juragan Wahid. Saat itu, Mbok Darmi menatap ke arah kamar tamu tempat Bu Anissa dan Pak Joko menginap. Setelah memastikan tak ada orang lain di sekitar, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok tok tok. Pak, Bu, saya Mbok Darmi. Dari dalam terdengar suara langkah tergesa. Pak Joko membuka pintu. Ada apa, Mbok? Tengah malam begini. Pak, saya harus ngomong. Sekarang juga, Pak. Bu Anissa berdiri di belakang suaminya menatap dengan cemas. Tenang dulu, Mbok. Ayo masuk dulu. Sini duduk. Mbok Darmi masuk melangkah saat itu. Tangannya gemetar, ia duduk di kursi dengan wajah ketakutan. Saya nggak bisa simpan ini lebih lama lagi. Ada apa, Mbok? Saya takut. Tapi ini lebih takut lagi kalau saya terus diam. Mbok, ngomong aja pelan-pelan. Ada apa sebenarnya? Mbok Darmi menarik nafas dalam, lalu berkata dengan lirih. Wati nggak mati karena sakit, Pak. Dia mati karena diracun Bu Eka. Bu Anissa langsung menutup mulutnya, suaranya tercekat. Apa yang kamu bilang, Bo? Saya lihat sendiri, Bu. Malam sebelum mati meninggal, saya disuruh Bu Eka bikin air hangat di dapur. Saat itu, saya lihat dia buka toples jamu dan menuang cairan lain ke dalamnya. Warnanya gelap, baunya menyengat. Waktu saya tanya, dia cuma bilang, biar cepat pulih. Tapi setelah Wati minum, gak lama dia muntah darah dan jatuh sakit, Bu. Pak Joko mengepalkan tangan saat itu. Wajahnya menahan marah. Kamu yakin, Bo? Saya yakin, Pak. Saya berani sumpah. Saya nggak ada tega bilang waktu itu. Saya takut juragan marah. Saya takut dipecat. Tapi saya nggak bisa tidur sejak malam itu. Saya tahu jamu itu beracun. Saya tahu di mana siapa yang jual itu, Pak. Ya Allah, tega sekali deh. Kukira Bu Eka adalah orang baik. Ternyata dia bangsat juga, Pak. Anakku dibunuh. Aku gak akan tega. Aku dendam. Ucap Bu Anissa saat itu. Bu Darmi hanya bisa menangis. Saya minta maaf, Bu. Pak, saya salah. Saya pengecut. Cukup, Bu. Tenang dulu. Kita harus tahu semuanya dulu. Mbok, kamu bilang tahu siapa penjual jamu itu? Iya, Pak. Namanya Mbok Kirni. Dia yang jual jamu buat Bu Eka. Rumahnya di ujung pasar lama. Saya tahu tempatnya. Singkat cerita, pada pagi harinya, kini tanpa menunggu siapapun, mereka bertiga pergi diam-diam ke pasar. Rumah Mbok Kirni berada di pinggir jalan berdinding kayu tua, penuh botol jamu berwarna-warni di rak bambu. Perempuan tua itu keluar saat itu, dengan wajah heran saat melihat mereka. Loh, Darmi, pagi-pagi kok kesini? Mau jamu apa emangnya? Pak Joko langsung bicara. Mbok, kami mau tanya soal jamu yang dikasih ke Bu Eka minggu lalu. Kenapa nanyain itu, Pak? Anak saya mati setelah minum jamu itu. Astagfirullah, jadi itu benar. Saya sudah duga waktu Bu Eka minta ramuan itu. Kamu tahu itu racun. Dia minta campuran buat menenangkan tubuh perempuan katanya, Pak. Tapi saya nggak tahu kalau itu buat hal seperti itu. Pak Joko kini mengepalkan tangan, tapi Bu Anissa menahan lengannya. Udah, Pak, udah. Sabar, Pak. Jangan dulu. Ya udah, Mbok Kirni. Kalau gitu, saya ingin Anda buatkan jamu lagi. Saya tidak terima anak saya dibunuh seperti itu. Pada waktu itu, beberapa jam kemudian mereka kembali ke rumah besar itu.
Juragan Wahid belum pulang juga. Bu Eka masih di kamarnya, sibuk menimang bayi yang menangis. Bu Anissa saat itu masuk membawa termos berisi air jamu yang baru dibelinya dari Mbok Kirni. Bu Eka, panggilnya dengan suara tenang tapi dingin. Bu Eka menoleh saat itu. Iya Bu Anissa, mau lihat cucu lagi? Iya Bu, ini saya juga bawa jamu buat ibu. Katanya biar badan gak lemas. Bu Eka tampak senang. Wah, terima kasih ya Bu. Kebetulan badan saya juga memang lagi capek, pegel-pegel. Ia meminum setengah gelas tanpa curiga. Namun setelah beberapa menit, wajahnya mulai berubah, nafasnya sesak, tangan gemetar, matanya merah. Ia menjatuhkan gelas, isinya tumpah ke lantai. Bu, apa yang kamu kasih ke saya, Bu? Bu Anissa berdiri, dia menatapnya dengan dingin. Itu jamu yang sama seperti yang kamu kasih ke anak saya. Kamu mau bunuh saya? Enggak Bu, saya enggak sekejam itu. Saya cuma pengen kamu rasain apa yang kamu kasih ke Wati. Pak Joko berdiri di samping menahan istrinya agar tidak mendekat. Sudah Bu, biarkan hukum Tuhan yang jalan. Beberapa menit kemudian Bu Eka mulai kejang, tapi ia tidak mati. Tubuhnya menggigil hebat, matanya memutar liar. Suaranya kini berubah jadi parau. Ia menjerit tanpa arah lalu tertawa sendiri. Dari mulutnya keluar busa putih. Ia meracau memanggil nama-nama yang tak ada, termasuk Wati. Wati, ampuni aku Wati. Singkat cerita beberapa hari kemudian, kini Juragan Wahid pulang saat melihat istrinya yang kini duduk di lantai dengan rambut acak-acakan. Tertawa tanpa alasan, ia marah besar. Tapi semuanya sudah terlambat. Bu Eka kini kehilangan akal sehat. Ia dikurung di kamar belakang oleh para penjaga rumah. Ia tak boleh keluar. Setiap malam terdengar suaranya tertawa atau menjerit, memanggil-manggil nama Wati. Kini Pak Wahid tahu bahwa Wati meninggal karena diracun oleh istri tuanya. Bahkan berita itu pun menyebar ke para warga desa bahwa Bu Eka gila karena ia mendapatkan karma dari akibatnya. Kini, beberapa bulan kemudian saat itu, setelah ia semakin edan dan tak karuan, Juragan Wahid mengusir Bu Eka dari rumah. Perempuan itu dibawa ke rumah sakit jiwa di kota dan ia tak pernah kembali. Orang-orang bilang ia meninggal di sana dengan wajah ketakutan, memanggil nama Wati sampai nafas terakhir. Rumah besar itu kini sunyi. Bayi kecil Wati tumbuh dalam asuhan kakek dan neneknya. Setiap kali Bu Anissa menimang cucunya, ia selalu berbisik pelan. Cuk, ibumu perempuan baik. Dia mati karena kebaikannya sendiri. Kini Juragan Wahid tinggal di rumahnya. Ia hanya memberikan uang agar anaknya itu bisa tumbuh jadi anak yang hebat. Ia percaya setelah ia mendapatkan anak, ia benar-benar berubah. Ia ingin anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Itulah sebabnya ia menitipkan kepada Bu Anissa dan Pak Joko. Dan kini, Juragan Wahid hanya fokus pada pekerjaan bisnisnya. Singkat cerita, malam-malam di rumah itu kadang masih terdengar suara lembut dari halaman belakang tempat Wati dimakamkan. Suara itu seperti perempuan yang bernyanyi pelan seolah menidurkan anaknya. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi setiap kali terdengar, bayi kecil itu tersenyum dalam tidurnya. Dan sejak saat itulah, nama Bu Eka menjadi nama yang diasingkan dari kampung itu. Nama itu menjadi kisah tentang dosa yang berbuah gila dan tentang cinta seorang ibu dari Wati yang tetap hidup di antara tangisan anak yang ditinggalkannya. Reza, kini yang mengetahui semua kejadian itu. Ia pun hanya bisa menangis karena sudah karma yang membalasnya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.